I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dia Titi Setyaningrum, MPC sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif. Selamat datang juga saya ucapkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembuatan poster yang telah kami lakukan mengenai self-compassion. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang poster tersebut, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan anggota-anggota dari kelompok 4. Dimulai dari aku deh. Aku Arsyal Muhammad Ferry Jabadi dengan NIM 7111211108. Nama saya Diva Kamilia Kalsimal Aziz dengan NIM 7112111080. Nama saya Nazira Gaisani dengan NIM 7112111091. Perkenalkan, nama saya Nugra Rizky dengan NIM terakhir 0195. Nama saya Satria Pandu Pranata dengan 3 NIM digit terakhir 109. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai poster yang telah kami buat. Kita mulai dari penjelasan mengenai pengertian dari ahli tentang self-compassion. Kita mengambil dari tokoh Neff. Beliau menjelaskan self-compassion adalah suatu sikap atau rasa peduli baik terhadap diri sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup maupun menghadapi kekurangan diri yang ia miliki. Jadi, intinya self-compassion adalah suatu sikap atau sebuah tindakan untuk menerima rasa sakit, kegagalan, dan juga kekurangan yang ada pada diri kita. Kami juga mengambil warna poster yaitu warna hijau yang melambangkan sebuah ketenangan dan juga kedamaian, yang dimana warna tersebut dapat melambangkan self-compassion itu sendiri, yang dimana self-compassion itu harus bisa memiliki sebuah ketenangan dan sebuah kedamaian dengan diri kita sendiri. Dan juga ada warna lain yaitu warna kuning. Warna tersebut melambangkan sebuah keceriaan dan juga kebahagiaan, yang dimana warna tersebut seperti sebuah harapan. Jadi ketika kita telah melakukan self-compassion tersebut, maka kita diharapkan atau bisa mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dalam banget kan makna dari poster kita? Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang hasil riset. Dari hasil riset tentang self-compassion, teman-teman semua bisa baca nih dalam poster tersebut. Atau jika kalian masih penasaran nih, kalian boleh nih cari riset tersebut. Kita udah simpen sumbernya di bagian bawah poster. Oke, selanjutnya penjelasan tentang komponen serta tips and trick bakalan dijelasin oleh rekan kelompok saya, yaitu Nazira. Kepada Nazira, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Nazira Gaisani akan menjelaskan komponen serta tips and tricks self-compassion. Di sini ada komponen dari self-compassion. Yang pertama ada self-kindness dan self-judgment. Self-kindness adalah kemampuan individu untuk memahami diri sendiri saat menghadapi penderitaan, kegagalan, atau ketidaksempurnaan. Self-kindness memberikan kenyamanan dan menenangkan diri sendiri. Individu memiliki self-judgment apabila individu menyerang dan memarahi diri sendiri ketika dihadapkan pada kesulitan atau kegagalan. Lalu ada human community versus isolation. Human community adalah kesadaran individu bahwa penderitaan, kegagalan, atau ketidaksempurnaan diri merupakan bagian dari kehidupan yang dialami oleh semua manusia. Banyak individu merasa hanya dirinya sendiri yang tidak sempurna, memiliki kekurangan, dan mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga individu ini memiliki pandangan sempit dan berfokus pada ketidaksempurnaan diri tanpa menyadari ada potensi lain di dalam dirinya. Hal ini menyebabkan individu mengalami isolation atau terisolasi. Lalu yang ketiga ada mindfulness versus over-identification. Mindfulness adalah kemampuan individu untuk menyadari, memberi pengertian kepada diri sendiri, dan menghadapi perasaan yang ia rasakan.
serta mengambil pendekatan yang seimbang saat mengalami kegagalan, tanpa menekankan atau melebih-lebihkan perasaan itu. Mindfulness dapat mencegah individu menjadi over-identification, yaitu merenungkan keterbatasan diri, berpandangan sempit, dan dapat mencegah adanya pemahaman yang mendalam tentang pengalaman saat ini. Individu yang over-identification akan membesar-besarkan kegagalan yang dialaminya. Lalu di sini ada tips and tricks self-compassion. Yang pertama ada perlakukan diri dengan baik. Kita sering memberikan kata-kata positif, harapan, dan dukungan kepada teman kita ketika mereka mengalami kesulitan. Nah, sama seperti mereka, diri kita pun butuh diperlakukan baik tanpa dihakimi. Lalu yang kedua ada jadilah pengamat yang baik. Ketika menghadapi masalah dan tantangan, kita cenderung bereaksi secara emosional. Coba ambillah napas perlahan, berpikir sejenak, dan amatilah pengalamannya. Jika kita tidak bisa mengubah masalahnya, kita bisa mengubah sudut pandangnya. Lalu yang ketiga di sini ada bicarakan yang baik-baik pada diri sendiri. Ketika mengalami emosi negatif, otak dipenuhi dengan asap tebal yang menghalangi sudut pandang positif. Coba sayangilah diri kita, jangan terlalu keras dan jangan memaksakan diri terlalu keras. Lalu yang keempat di sini ada tulis perasaan yang Anda alami. Menulis akan memberi waktu bagi otak kita untuk mengenali perasaan negatif yang kita alami. Setelah dituliskan, berilah saran yang membangun pada perasaan itu tanpa menghakimi dan mengkritiknya. Lalu di sini ada perhatikan diri sendiri. Terkadang ketika kita terlalu memperhatikan orang lain sampai kita mengabaikan diri sendiri. Padahal kita juga punya kebutuhan untuk disayangi oleh diri sendiri. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.